saya Muhammad Salim. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Cikedu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini saya sebagai peserta pelatihan stunting di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung akan mensimulasikan modul 2 terkait dengan permasalahan stunting. Sesi 1 permasalahan sosial, langkah 5 yaitu dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Mari kita tonton video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kemana darahnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sedang melakukan kajian, namanya soal masalah ekonomi. Alhamdulillah. Dari papa masih paruman tadi, dari 7 masa, ya. Oke. Kebetulan untuk hari ini kita akan membicarakan ataupun mendiskusikan berkaitan dengan stunting, di mana pada pertemuan sebelumnya ataupun beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan bahwa stunting itu adalah gejala tumbuh kembang anak yang memang tidak biasa dari usianya. Ibaratnya usia 5 tahun tingginya 1 meter, tapi kalau yang usianya sama-sama 5 tahun tapi ini kok rendah, berarti itu adalah stunting. Nah, dalam hal ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan gejala dan penanganan stunting. Di sini saya akan membagi ibu-ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu mendiskusikan terkait dengan penanganan stunting, dan yang kelompok 2 akan mendiskusikan terkait dengan pencegahan stunting. Nah, mungkin Ibu Siti sama Ibu Mirna ini kelompok 1, ya. Kemudian Ibu Erna sama Ibu ini dan Ibu Sofi kelompok 2, ya. Biar mudah dan cepat untuk mendiskusikannya, saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting dan apa yang harus kita lakukan untuk menangani stunting. Silakan. Selesai? Selesai. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil Ibu mendiskusikan hal tersebut. Bisa membacakan hasil diskusinya itu berdiri, ya. Menurut hasil diskusi kelompok kami, cara untuk mencegah anak stunting. Yang pertama, orang tua, keluarga maupun masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Yang kedua, stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi, seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu. Pemberian stimulasi rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Siap. Bagaimana Ibu bisa dipahami dari kelompok 1? Bisa. Alhamdulillah, ya. Jadi itu ya bagaimana kita mencegah stunting. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2 berkaitan dengan penanganan stunting. Bagaimana ketika Ibu mendapatkan jika ada anak yang stunting? Silakan untuk dimasukkan. Menurut hasil diskusi kelompok kami untuk menangani anak yang stunting, 1. Ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak tersebut. 2. Memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Sekian dari kelompok kami. Pendapat dari hasil diskusinya, jadi begitu ya. Ketika misalnya ibu-ibu mendapatkan adanya anak-anak yang stunting, maka salah satunya kita tidak boleh mengolok-olok, karena bagaimana tersebut terjadi kepada anak-anak kita. Karena stunting tersebut dekat dengan kita dan kita harus peduli terhadap mereka. Di sini juga kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi bangsa yang lebih baik. Dan saya pun berharap ibu-ibu melakukan rencana tindak lanjut bagaimana ketika ibu-ibu ke depan itu
bisa menangani dan mencegah anak-anak yang stunting, baik pada keluarga ibu sendiri ataupun kepada lingkungan sekitar ibu sendiri. Dan saya harap ibu juga mengisi tagar janji diri untuk bisa dan siap mencegah stunting, terutama menangani anak-anak yang memang diketahui bahwa mereka sedang stunting. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga anak kita semua terjauhkan dari yang namanya stunting tadi. Mungkin kita tutup saja kegiatan P2K kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana bisa dipahami? Ini sedikit juga terkait dengan pesan penting yang harus kita pahami terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Di mana dalam pencegah stunting di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu memperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan bagi ibu hamil minum tablet tambah darah sehari sekali ya. Kemudian selain itu periksakan kehamilan setidaknya 4 kali selama kehamilan ke bidan atau posyandu atau puskesmas agar terjaga kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua yaitu ibu hamil bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Dan jangan lupa juga untuk kita harus menjaga diri khususnya kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga para KPM diharuskan membuang air besar di jamban sehat, tidak boleh sembarangan. Melindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Jangan sampai usia sudah lanjut, usia sudah mulai balita tapi imunisasi baru diberikan. Kemudian pemberian stimulus pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya. Kemudian akses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jika terdapat anak stunting, keluarga dan masyarakat perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, informasikan kepada SDM Kesejahteraan Sosial atau SDM Kesos, petugas layanan kesehatan ataupun kader yang lain yang berperan di desa masing-masing. Kemudian yang kedua, berikan gizi dan nutrisi yang baik kepada anak, khususnya juga kepada ibu hamil. Kemudian berikan stimulus pada anak yang baru lahir sampai usia 6 tahun, dan tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting agar anak yang memang mengalami stunting tersebut tidak merasa rendah diri bahwa sebenarnya dia memiliki potensi, hanya dalam posisinya proses pertumbuhannya yang terhambat. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.